Halo adik-adik SMA yang tekun-tekun dan berbahagia. Jumpa lagi dengan saya, Pak Abe, dalam program Pintar Ilmu Kimia, seri memahami rumus-rumus larutan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai larutan penyangga. Baiklah adik-adik yang berbahagia, inilah rumusnya. Adik-adik dapat mendapatkan lembaran rumus ini di abrahambarlian.blogspot.com. Kali ini kita akan mengulas tentang larutan penyangga atau yang disebut juga buffer. Kita perbesar. Nah, inilah rumusnya. Apa itu larutan penyangga atau buffer? Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang memiliki zat larut berupa asam lemah dan garam basa yang beranion sama. Misalnya asam lemah HCN dengan garam basa NaCN merupakan larutan penyangga karena memiliki anion sama, yaitu Cn-. Jadi jika asam lemah pasangannya garam basa, tapi syaratnya beranion sama. Saya ulangi, jika asam lemah maka pasangannya garam basa yang beranion sama. Atau larutan yang memiliki zat larut berupa basa lemah dan garam asam yang berkation sama. Misalnya basa lemah NH4OH dengan garam asam NH4Cl merupakan larutan penyangga karena memiliki kation sama, yaitu NH4+. Jadi jika basa lemah maka pasangannya adalah garam asam, syaratnya berkation sama. Saya ulangi, jika basa lemah maka pasangannya adalah garam asam yang berkation sama, baru akan menjadi larutan penyangga atau disebut juga buffer. Kombinasi ini, yaitu asam lemah dan garam basa yang beranion sama, atau basa lemah dengan garam asam yang berkation sama, menyebabkan pH larutan penyangga stabil, yaitu tidak mengalami perubahan berarti ketika mengencer, mengental, ditambah sedikit asam ataupun ditambah sedikit basa. Mengapa bisa begitu? Mengapa larutan penyangga bersifat stabil? Kombinasi zat larut pada buffer atau larutan penyangga menghasilkan komponen asam dan juga komponen basa. Komponen-komponen ini menyebabkan larutan buffer atau penyangga dapat menstabilkan pH-nya. Misalnya HCN dan NaCN atau asam cyanida dan natrium cyanida. Larutannya akan mengandung H+ dari HCN yang merupakan komponen asam dan Cn- sebagai komponen basanya. H+ mampu menangkap OH- yang berasal dari penambahan basa ke dalam larutan tersebut. Kemudian, sesuai asas di Chatelier, H+ yang terpakai akan segera diganti melalui reaksi keseimbangan HCN yang bergeser ke kanan. Nah, adik-adik mungkin sedikit bingung dan atau tidak terbayang, maka saya akan menjelaskan hal ini. Nah, misalnya dalam suatu tabung reaksi terdapat senyawa buffer yang terdiri dari HCN dan NaCN. Maka di dalam tabung tersebut terjadi reaksi keseimbangan berikut. HCN menjadi H+ ditambah Cn-. Reaksi ini berlangsung bolak-balik ya, bisa ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ketika dalam satu tabung reaksi ini ditambahkan satu zat yang bersifat basa sehingga OH- meningkat atau masuk ke dalam tabung reaksi ini, maka OH- ini akan ditangkap oleh H+ menjadi H2O.
Nah, adik-adik yang berbahagia, sebagai akibatnya H+ akan menyusut atau berkurang jumlahnya. Nah, sesuai asas disaterir, jika di bagian kanan berkurang, maka bagian kiri akan menambahkan H+ dengan reaksi ke arah kanan. Nah, akibatnya jumlah H+ akan relatif stabil atau berjumlah hampir sama dengan sebelum ditambahkan OH-. Ini menyebabkan pH dari larutan penyangga ini bersifat stabil. Demikian ya adik-adik, semoga dapat dipahami ini. Nah, selanjutnya adik-adik, jika diberi tambahan asam, maka sesuai asas disaterir, reaksi akan bergeser ke kiri karena ruas kanan mengalami penambahan H+, baik akibatnya jumlah H+ terjaga atau stabil. Jadi kalau dalam tabung ini ditambah H+, otomatis H+-nya meningkat. Nah, akibatnya reaksi akan bergeser ke arah kiri sehingga jumlah H+ akan relatif sama dengan sebelumnya. Dengan demikian pH-nya stabil. Mudah dimengerti ya adik-adik. Mari kita lanjutkan berikutnya. Demikian juga jika diencerkan atau dikentalkan dengan penambahan atau pengurangan air, pH larutan penyangga akan tetap stabil. Nah adik-adik, mengenai hal ini akan ditunjukkan dalam pembuktian rumus. Baiklah adik-adik, kita akan membuktikan rumusnya. Kali ini kita akan membuktikan rumus yang pertama, mencari H+. Contohnya yang tadi, asam sianida dengan natrium sianida. Nah, dalam tabung tadi terjadi reaksi keseimbangan HCN menjadi H+ tambah CN-. Nah, ini adik-adik berasal dari HCN. Lalu kemudian karena ada dua senyawa, ada juga NaCN, maka NaCN juga bereaksi. Nah, katakan jumlah mereka sama, HCN dan NaCN sama. Tetapi karena ini reaksi yang seperti ini, reaksi reversibel itu sangat sedikit, artinya misalnya ada 100 HCN, maka yang berubah menjadi H+ dan CN- hanya di bawah 5 gitu ya, jadi sedikit sekali. Sedangkan kalau reaksi seperti ini, kalau NaCN-nya ada jumlah 100, maka yang berubah jadi Na+ dan CN- juga hampir sama, yaitu 100, sekitar 100. Sehingga akibatnya adik-adik, ketika dijumlah HCN, H+, CN- dan CN- yang ini, CN- yang berwarna merah itu sangat banyak, sehingga jika dijumlah hasilnya boleh dianggap CN- yang berasal dari reaksi NaCN ini. Sehingga kalau kita buat reaksi keseimbangannya atau kita buat rumus K-nya, koefisiennya, maka seperti ini: CN-, H+, HCN. Adik-adik, kalau kita perhatikan, maka CN- ini sesungguhnya adalah jumlah 2 CN ini ya, tetapi karena sangat banyak yang berwarna merah, maka kita wakilkan dengan CN yang berwarna merah. Ini berarti kita akan sebut sebagai konsentrasi anion. Konsentrasi anion dari garam, makanya disebut anion garam ya. Konsentrasi anion garam. Anion garam. Dan HCN ini adalah konsentrasi asam ya. Jadi konsentrasi asam lemah. Sehingga rumus ini bisa dibangun ulang menjadi begini: Ka sama dengan H+ dikali konsentrasi anion garam dibagi konsentrasi asam. Nah, kalau rumus ini kita pindah-pindahkan
asam ini kita pindahkan ke sana, ke atas, dan anion garam kita pindahkan ke sini, ke bawah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi anion garam. Itu ya adik-adik. Nah, ini udah hampir sampai nih kepada pembuktian rumus. Mari kita lanjutkan. Rumus ini kalau kita amati, ternyata ini bisa dikali dengan volume larutan dikali dengan volume larutan. Demikian. Seperti yang kita ketahui bahwa jika konsentrasi dikali volume, maka hasilnya mol. Maka rumus ini bisa ditulis ulang menjadi H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol anion garam. Maka terbuktilah rumusnya. Ini sudah sama ya adik-adik yang berbahagia. Dan jika kita amati baik-baik, walaupun sebelumnya menggunakan konsentrasi yang memerlukan pembagian volume ya, asam, konsentrasi asam berarti mol asam per volume, konsentrasi anion garam berarti mol garam per volume. Kalau dikali volume per volume, maka hasilnya mol asam dan mol anion garam. Artinya apa? Artinya rumus ini membuktikan bahwa buffer tidak bergantung pada konsentrasi. Sehingga jika larutan buffer ditambah air, diencerkan atau dikurangi airnya, dikentalkan, maka pH-nya pun tidak berubah karena ternyata tidak bergantung pada tingkat keenceran larutannya. Sehingga demikian jika diencerkan atau dikentalkan dengan penambahan pengurangan air, pH larutan penyangga akan tetap stabil. Pernyataan ini terbukti. Adik-adik yang berbahagia, mungkin ada di antara adik-adik yang bertanya sewaktu menurunkan rumus tadi, mengapa ketika ada reaksi seperti ini tidak menggunakan reaksi yang di atas? Toh ternyata kan reaksinya sama. Nah adik-adik, kalau kita perhatikan HCN ini kita anggap 100 tadi ya, lalu terurai menjadi di bawah 5, sangat kecil. Lalu NaCN ini 100, lalu terurai hampir 100. Nah sehingga ketika dijumlah HCN 100, CN 100, bukan di bawah 5. Sehingga kondisi ini sangat stabil. Kalau kita menghitung Ka dari sini, Ka sama dengan konsentrasi H+ dan konsentrasi kali konsentrasi CN- per konsentrasi HCN. Nah, coba kalau kita anggap ini bernilai 100 dan 100. 100 bagi 100. Misalnya ini 2, yang ini 2 ya. Nah, 2 kali 100 bagi 100 sama dengan 2. Jadi Ka-nya 2. Nah, adik-adik yang berbahagia, seandainya ini diganggu sehingga membuat si H+ merosot dari 2 menjadi 1, maka yang terjadi adalah si HCN ini akan bereaksi menjadi H+, yang menyebabkan Ka akan menjadi 2 kembali. Jadi si HCN yang 100 ini akan berkurang hanya 1 saja, jadi 99. Dan yang satu lagi kemana? Kembali ke si H ini menjadi 2. Dan ini nilainya relatif sama, yaitu 2. Nah inilah yang menyebabkan buffer atau larutan penyangga sifatnya stabil. Walaupun H+ diganggu dengan adanya OH-, diganggu dengan adanya tambahan H+, maka akan terjadi pergeseran yang tidak terlalu banyak merubah perbandingan ini. Gitu ya. Jadi makanya harus menggunakan reaksi yang sudah dijumlahkan antara reaksi yang pertama dengan
reaksi yang kedua. Maka inilah yang disebut buffer atau reaksi yang stabil. Yang penyestabilnya adalah dalam hal ini asam lemah dan basa konjugatnya. Inilah yang sebenarnya disebut komponen-komponen asam dan basa penstabil. Sehingga buffer walaupun ditambah asam sedikit, ditambah basa sedikit, diencerkan dengan ditambah air atau dikentalkan, maka pH-nya akan tetap. Demikian ya adik-adik, semoga adik-adik semakin mengerti. Baiklah adik-adik yang berbahagia, kita akan coba buktikan rumus yang kedua, yaitu mencari konsentrasi OH-. Kita ambil contoh NH4OH dan NH4Cl. Mari kita buktikan rumusnya. Nah, larutan ini akan menghasilkan reaksi bolak-balik NH4OH menjadi NH4+ dan OH-. Dan NH4Cl pun terurai menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, adik-adik ketika dijumlahkan, yaitu NH4OH menjadi NH4+ plus OH-. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada yang sama, kation yang sama ya, NH4+ dan NH4+ yang warna biru. Dan seperti yang sudah kita ketahui, jika reaksinya seperti ini, seandainya NH4OH ada 100, maka yang terurai mungkin di bawah 5, bisa 3, bisa 2, dan seterusnya. Tetapi jika bentuknya reaksi seperti ini, maka NH4Cl apabila jumlahnya 100, maka yang terurai juga hampir 100 gitu ya. Sebagai akibatnya, jumlah NH4+ yang berwarna biru ini dengan jumlah NH4+ yang hitam, maka NH4+ jauh lebih banyak. Akibatnya ketika dijumlah, diwakilkan saja dengan yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini adalah NH4+ dari garamnya ya, berarti disebut kation garam. Kation garam. Nah, karena ini berupa reaksi keseimbangan, maka kita bisa mencari Kb-nya. Kb-nya seperti ini. Seperti kita ketahui bahwa ini adalah kation garam dan yang ini adalah basa. Sehingga rumus ini dapat ditulis ulang menjadi Kb sama dengan kation garam dikali OH- per basa. Seperti biasa, yang basa, konsentrasi basa bisa dipindah ke atas, kation garam dipindah ke bawah. Sehingga rumusnya menjadi OH- sama dengan Kb dikali basa per kation garam. Bagaimana yang kita ketahui, ini bisa dikali volume, ini juga bisa dikali volume, sehingga menghasilkan mol. Ini jadi mol. Maka rumusnya terbukti bahwa OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol kation garam. Dan itu sekaligus membuktikan bahwa buffer ini pun jika ditambah air maka pH-nya akan tetap. Jika airnya pun dikurangi, maka pH-nya juga akan tetap. Demikian ya adik-adik, semoga adik-adik mengerti apa yang dijelaskan tadi dan semakin memahami apa itu larutan buffer. Dadah. Sampai jumpa lagi.